pencegahan pengembangan. Gejala masalahnya yaitu siswa sering mengalami kehilangan fokus selama saat menggunakan perangkat digital seperti smartphone atau laptop dalam kegiatan belajar. Tentang perhatian mereka menjadi lebih pendek sehingga mudah merasa bosan dan cepat beralih ke aktivitas lain yang lebih menarik secara instan, seperti membuka media sosial, menonton video, atau bermain game. Konsepnya itu siswa dapat memahami dampak buruk dari digital untuk konsentrasi belajar mereka, termasuk bagaimana distraksi dari media sosial, game, dan notifikasi perangkat dapat mengganggu fokus serta menurunkan produktivitas serta memahami prestasi akademik secara keseluruhan. Tujuan umumnya yaitu membantu siswa memahami dan mengatasi gangguan konsentrasi belajar yang disebabkan oleh teknologi digital secara berlebihan. Tujuan khususnya yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai faktor menyebabkan gangguan konsentrasi belajar di era digital ini. Materi layanannya itu yang pertama, pengertian konsentrasi belajar. Yang kedua, dampak era digital terhadap konsentrasi belajar serta gangguan gangguan konsentrasi. Dan yang keempat, strategi mengatasi gangguan konsentrasi. Yang kelima ini gangguan teknologi secara bijak. Yang keenam, latihan fokus dan disiplin diri. Waktunya itu 3 kali pertemuan, 4 kali 45 menit. Sumber materinya bisa dilihat sendiri, ini sumber materinya. Baik, saya lanjut ke cara penjelasan RPL-nya. Mungkin bisa saya jelaskan lewat PPT. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPL saya. Sebelum kita mulai, kemudian kita berdoa dulu. Di sini ada ketua kelasnya. Oke, ketua kelas minta tolong dong pimpin doanya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita ice breaking dulu biar kalian gak ngantuk ya. Ayo berdiri dulu semuanya. Oke, tahu kan ice breaking yang buka tutup itu? Ya, kita ice breaking itu ya. Oke, ayo mulai dong. Ikutin ya yang bisa pimpin ya. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung. Lalu tersenyum dingin. Digulung-gulung. Lalu tertawa harap. Baik, mungkin udah pada fresh semua. Lanjut ya ke materi. Sini akan menjelaskan strategi mengatasi gangguan konsentrasi belajar siswa di era digital. Baik, pengertian konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan suatu aspek psikologis yang terkadang tidak mudah untuk diketahui oleh orang lain selain diri sendiri yang sedang belajar. Menurut Frio, konsentrasi adalah pemusatan perhatian pikiran terhadap suatu hal dengan mengesampingkan semua hal yang lain yang tidak berhubungan. Konsentrasi belajar adalah suatu hal yang sulit untuk diatasi oleh siswa karena banyak hal yang tidak dapat menarik konsentrasi belajar siswa. Baik, konsentrasi belajar ini dapat sangat penting dalam kebutuhan akademik siswa. Pentingnya konsentrasi untuk keberhasilan akademik terletak pada peran utamanya dalam membantu siswa menyerap informasi yang efektif, pemahaman materi pelajaran dengan lebih mendalam, serta menyelesaikan tugas-tugas secara profesional dan tepat waktu berkualitas. Dengan kemampuan berkonsentrasi yang baik, siswa dapat menghindari gangguan dari lingkungan sekitar maupun dalam diri sendiri, sehingga proses belajar menjadi lebih fokus, efisien, dan produktif, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pencapaian prestasi akademik dan pengembangan keterampilan belajar jangka panjang. Next, dampak era digital terhadap konsentrasi belajar, yaitu di sini ada 2 dampak dari konsentrasi belajar siswa, yaitu distraksi
sosial, bermain game atau menonton video saat menggunakan perangkat seperti smartphone atau laptop. Yang kedua itu rentang perhatian yang semakin pendek, yaitu kebiasaannya mengonsumsi konten digital secara cepat dan instan, membuat siswa kurang terbiasa dengan aktivitas belajar yang membutuhkan konsentrasi jangka panjang. Yang ketiga, penurunan kualitas interaksi sosial, yaitu penggunaan teknologi yang berlebihan juga mengurangi interaksi sosial langsung antara siswa yang sebenarnya penting untuk mendukung proses belajar kolaboratif dan membangun motivasi belajar. Kecanduan digital, beberapa siswa mengalami kecanduan terhadap digital. Perangkat digital yang tidak hanya mengganggu waktu belajar tetapi juga berdampak pada kesehatannya, yaitu gejala gangguan konsentrasi. Gangguan konsentrasi belajar dapat dikenali melalui beberapa indikator perilaku dan kognitif yang memengaruhi efektivitas belajar pada siswa. Berikut adalah gejala umum yang muncul. Yang pertama yaitu mudah teralihkan perhatian. Salah satu gejala utama gangguan konsentrasi belajar adalah di mana siswa tidak mampu mempertahankan fokus secara konsisten dalam jangka waktu yang lama, terutama ketika mereka menggunakan perangkat digital seperti smartphone, laptop, tablet dalam proses pembelajaran. Yang kedua ini sering melamun atau tidak menyimak, merupakan gejala gangguan konsentrasi belajar yang ditandai dengan ketidakterlibatan siswa secara mental dalam proses pembelajaran, di mana mereka tidak dapat berkonsentrasi memperhatikan penjelasan dari guru, tidak mengikuti alur materi yang disampaikan. Nah, yang ketiga ini ada kesulitan menjelaskan tugas, merupakan salah satu gejala gangguan konsentrasi belajar, yang dimana siswa seringkali tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolah tepat waktu dan mengerjakan dengan kualitas yang mudah karena kurangnya perhatian terhadap instruksi yang diberikan. Nah, yang keempat ini ada penurunan motivasi belajar, merupakan salah satu gejala gangguan konsentrasi yang ditandai dengan sikap siswa yang tidak peduli terhadap akademik, kurang antusias dan mengikuti pelajaran, serta minimnya inisiatif untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Selanjutnya ada penggunaan teknologi secara bijak, yaitu di era digital ini teknologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Namun penggunaannya ini harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan gangguan konsentrasi atau penyalahgunaan informasi. Menggunakan teknologi secara bijak dalam belajar merupakan aspek yang penting harus diperhatikan oleh siswa, guru, dan orang tua. Di sisi lain, penerapan batasan gangguan perangkat sosial saat belajar sangat penting untuk menjaga konsentrasi dan efektivitas belajar. Siswa perlu dikasih tahu, dilatih untuk menggunakan teknologi hanya pada waktu yang tertentu dan konteks yang mendukung pembelajaran seperti mematikan notifikasi yang tidak relevan. Terus menggunakan struktur serta menempatkan waktu khusus untuk belajar tanpa gangguan digital. Orang tua dan guru juga dapat berperan aktif dalam mengatasi serta membimbing siswa agar tidak terjebak dalam penggunaan teknologi yang berlebihan. Dengan menggabungkan pemahaman etika era digital